Salam, selamat bertemu kita kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Di dalam channel ini yang kita namai channel Langsung Sitorus. Dan pada kesempatan ini kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi epistel pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024, yakni Minggu kelima setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan kita diberkati Tuhan, doa kita dapat perlindungan dari Tuhan kita, dan kiranya saudara-saudara mau bekerja sama dengan kami untuk mensubscribe dan juga membagikan video ini kepada semua orang yang kita kenal, yang ada nomornya dalam HP kita, dan mengajak mereka untuk subscribe. Untuk memulai perenungan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, sinarilah dan terangilah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan pada kesempatan ini dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, kabulkan doa kami. Amin. Marilah kita baca firman yang menjadi epistel tanggal 7 Juli tahun 2024, yakni dari Mazmur 48, semua ayatnya, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Dan kita baca Mazmur ini yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya Sion Kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah
Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan, melakukan firman Tuhan. Amin. Di dalam halaman kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan Tuhan adalah benteng kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berbahagia kalau keturunan-keturunan kita menjadi pemuja Allah dan yang berkarya kepada Tuhan. Walaupun misalnya kita sebagai pemberontak kepada Tuhan, tetapi keturunan-keturunan kita menjadi pemuji dan pemuja Allah, berkarya, menggubah lagu-lagu, mazmur-mazmur, nyanyian-nyanyian. Seperti Bani Korah, keturunan Korah yang pernah melawan Tuhan, melawan Musa. Tapi keturunannya dekat kepada Tuhan. Mereka kenal bait suci di Yerusalem. Tentu saja Bani Korah itu hidup mulai dari zaman Daud, zaman Salomo, zaman masih ada bait suci di Yerusalem. Dan kita menduga bahwa bait suci yang diingatkan kepada kita melalui Mazmur 48 ini adalah bait suci Yerusalem di zaman Salomo, yakni bait suci yang betul-betul menjadi kediaman Tuhan dan belum ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kita tahu bait suci Yerusalem yang dianjurkan oleh Tuhan untuk dibangun, kemudian Tuhan tinggalkan karena dinajiskan oleh para raja-raja yang tidak patuh kepada Tuhan. Jadi yang menjadi bait suci yang menguduskan kota Yerusalem menjadi kota yang disegani oleh raja-raja, bahkan raja-raja lari puntang-panting kalau melihat dia, mengagumi kota Yerusalem yang punya bait suci itu adalah bait suci yang didiami oleh Tuhan karena di dalamnya dilakukan kehendak Tuhan tanpa dicampur aduk dengan kepercayaan-kepercayaan asing seperti di raja-raja, zaman raja-raja bangsa Israel, zaman Ahas misalnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bait suci Yerusalem dan kota Yerusalem, Gunung Sion Yerusalem, sebenarnya setelah bait suci Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan dan direlakan untuk dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi kemudian 70 tahun setelah pembuangan Babel, Tuhan mendorong Raja Kores, Raja Darius membangun bait suci itu kembali, dan keagungannya nampak kembali, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan berkenan hadir di dalamnya sehingga namanya tertulis di bait suci tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila bait suci, tempat pemujaan Tuhan telah ditinggalkan, Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Tetapi kalau bait suci itu tetap masih didiami oleh Tuhan sebagai tempat memberikan berkat bagi umatnya, itulah bait suci yang menguduskan suatu kota. Dan
menunjukkan kebesaran Tuhan, di mana Tuhan dipuji di kota Allah tersebut. Gunung Sion terkenal karena Gunung Sion adalah gunung yang dipilih oleh Daud sebagai tempat berdirinya bait suci, dan pembangunan itu dilakukan oleh anaknya Raja Salomo. Itu menjulang permai. Pemasmur mengatakan bahwa Gunung Sion itu tempat berdirinya bait suci Yerusalem adalah di sebelah utara. Tentu saja itu utara dari Teman yang di selatan. Dan kalau Pemasmur mengatakan di sini sebagai kota raja besar yang dimaksud adalah Raja Daud dan Raja Salomo yang disegani oleh raja-raja di sekitar mereka. Berulang kali raja-raja asing mencoba merebut Yerusalem karena merasa cemburu, baik Raja Mesir maupun raja-raja dari Syria, Asur, terutama di zaman Salomo. Semua niat jahat raja-raja lawan Israel itu gagal karena Tuhan yang hadir di bait sucinya, di kotanya Yerusalem, menjadi benteng kota tersebut. Salah satu daripada bukti sejarah di mana Tuhan menunjukkan bahwa dirinya adalah benteng yang kuat melawan raja-raja Israel adalah sewaktu Sanherib menyerbu Yerusalem pada waktu Raja Hizkia memerintah di Yerusalem. Tuhan membuyarkan tentara-tentara Sanherib yang sudah berkubu di luar pintu gerbang Yerusalem dan melarikan diri pulang ke kampung mereka, sehingga Tuhan menunjukkan dirinya sebagai benteng yang besar bagi umatnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, selagi Tuhan berada bersama dengan umatnya di bait sucinya, umat Tuhan tidak perlu gentar. Ya, walaupun raja-raja di seluruh dunia maju berjalan untuk memerangi kota Tuhan itu, umat Tuhan tidak perlu gentar, karena selain usaha umat Tuhan mempertahankan dirinya, ada benteng mereka. Orang kita Batak menyanyikan Jehovah Dewa Tattaro Pertano Batuata, mengikuti semangat Martin Luther waktu itu. Jehovah Dewa Tattaro Pertano Batuata, dan seterusnya. Dialah kota benteng kita. Dialah benteng pertahanan kita, sebagaimana disaksikan juga di dalam Mazmur-Mazmur lain dan di dalam kitab Samuel. Sampai kesaksian itu juga sampai kepada kitab Wahyu. Saudara-saudaraku yang terkasih, walaupun musuh-musuh Israel datang masuk ke Yerusalem dan melihat-lihat semua, mereka tercengang-cengang, terkejut karena dengan kehadiran bait Tuhan yang ditempati oleh Tuhan, kekaguman orang-orang itu, musuh-musuh Israel itu, membuat bergetar hati mereka, dan mereka tidak berani merusak kota Yerusalem, dan mereka pulang sendiri ke kampung mereka karena kegentaran menimpa mereka di sana dan kesakitan seperti perempuan yang sakit melahirkan, sehingga tidak ada tenaga mereka untuk merusak kota itu. Begitu hebatnya wibawa kekuasaan Tuhan di kota tempat bait sucinya yang ditempatinya, sehingga tidak ada yang berani untuk merusak kota Tuhan. Dan alasan utama bahwa Tuhan berkenan hadir di kota itu adalah kesetiaan umatnya mematuhi firman Tuhan dan memuja Tuhan Jehovah Elohim
dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan mereka. Kalau serangan datang dari laut, yakni dari Tarsis yang terkenal dengan armada angkatan lautnya, orang Israel tidak perlu untuk angkat senjata dan tidak perlu membangun angkatan laut yang hebat. Tuhan cukup menghembuskan angin timur, ya, angin timur, ya tentu saja Lautan Tengah itu ada di sebelah barat Israel, dan angin timur datang dari Syria, Jordan, terus menyeberangi lautan, menyeberangi daerah Israel dan menerpa kapal-kapal itu di tepi pantai Laut Tengah dan menenggelamkan semua. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu, menjadi peristiwa alam yang bukan hanya di karang-karang, tapi itu sering terjadi karena pelaut-pelaut di Laut Tengah itu harus waspada kalau angin timur berembus. Kalau angin barat, mereka menuntun mereka ke barat, ke pantai, ya kan, sehingga tidak takut. Tapi kalau angin timur yang kering itu bisa memutar kapal mereka dan menenggelamkannya. Itu terjadi di kota Tuhan semesta alam itu, kota Yahweh Elohim, ya, kota Allah kita, kata pemazmur. Dengan demikian, dibarengi dengan kesetiaan umat memuji dan memuliakan, memuja Tuhan, Tuhan menegakkan kota Allah itu untuk selama-lamanya. Diharapkan untuk selama-lamanya. Sekarang juga Yerusalem sebenarnya sudah kehilangan bait suci, karena apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus Kristus waktu itu terjadi, bahwa satu batu bertindih pun tidak disisakan di Yerusalem. Dan itu terjadi sewaktu Jenderal Titus merebut kota Yerusalem dan menghancurkannya, meratakannya sama dengan tanah. Sekarang digantikan dengan adanya bait suci orang lain di sana. Dan ada niat-niat Republik Israel, orang Israel sekarang untuk membangun bait suci kembali. Mungkin bait suci keempat, ya. Bait pertama dibangun Salomo, bait kedua dibangun oleh Darius, Kores, bait ketiga dibangun oleh zaman Herodes, dan bait keempat, ya, mau dibangun di zaman modern sekarang ini. Tapi yakinlah, kalau umat Tuhan di dalam Kristus tidak diikutkan membangun bait suci itu pasti gagal, tidak akan terjadi dan selalu dihalangi oleh orang yang telah membuat bait sucinya sekarang di tempat bait suci yang dulu. Dan kalau tiga agama Abrahamistis tidak bekerja sama untuk membangun bait suci kembali di Yerusalem, itu tidak akan terbangun. Oleh karena itu kita doakanlah agar ketiga umat beragama yang mengatakan dirinya agama Abrahamistis bisa hidup damai sejahtera dan bekerja sama untuk membangunkan kembali bait suci yang pernah diinginkan Tuhan didirikan di Yerusalem. Mudah-mudahan para tokoh-tokoh agama kita bisa merasakan itu. Paus di Roma, ketua DGD juga, dan mufti-mufti dari Arab Saudi atau Raja Arab Saudi dari Mesir bisa bekerja sama untuk membangun bait suci itu kembali. Karena Tuhan Yesus mengatakan kalau bait suci itu diruntuhkan, Yesus dapat membangunnya dalam 3 hari. 3 hari artinya 3 umat beragama itu bekerja sama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang kalau kita mengingat sejarah kehadiran kota Allah yang di mana Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa kepada umatnya,
di dalam baitnya. Karena tidak ada orang yang tidak terberkati kalau orang itu datang memohon berkat kepada Tuhan di baitnya yang suci di Yerusalem. Demikian masyhurnya nama Tuhan kita itu ke ujung bumi. Tangannya penuh dengan keadilan. Dan kalaupun Tuhan datang memberikan penghukuman bagi perempuan-perempuan di Yerusalem, itu adalah dalam rangka menyucikan hidup mereka. Dari putra-putra di Yerusalem juga itu dalam rangka menguduskan mereka agar sisa-sisa dosa mereka hilang sama sekali. Tetapi bagi orang-orang fasik, penghukuman Tuhan adalah untuk menghantar kemana mereka ke dunia kematian, agar di situ mereka menunggu kedatangan Tuhan kembali untuk menghakimi dunia. Mazmur mengajak kita untuk mengelilingi Sion dan mengedarinya, menghitung menaranya, agar kita ikut mengaguminya. Kita perlu melihat apa di dalam puri-puri bait suci tersebut. Semuanya berisi berkat Tuhan. Itu harus kita lakukan agar kita dapat menceritakan keagungan Tuhan, kasih setia Tuhan, yang terutama yang telah dilaksanakannya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia kepada generasi ke generasi, agar tidak ada generasi yang hilang di antara umat manusia ini. Sampai kapanpun Tuhan akan hidup, Yesus Kristus akan hidup. Walaupun kita sangkal dia tidak Tuhan kita, itu tetap menjadi Tuhan. Lebih baik kita mengakuinya Tuhan agar kita beruntung dan mendapat berkat dari dia, daripada seperti para ateis menyangkalnya. Para ateis sekarang yang sedang merajalela di Eropa mencita-citakan terjadinya perang senantiasa, dan orang-orang yang gila perang dari Amerika juga demikian halnya. Tetapi kalau kita betul-betul melihat kasih setia Tuhan yang telah terjadi dalam bait sucinya yang dulu, maupun dalam bait sucinya di dalam Yesus Kristus, kita pasti hidup dalam damai, dalam sukacita, dan kita bisa bersukaria, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa masa depan dunia masih ada. Masa depan kita masih ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita jangan lupa sejarah. Kenanglah kasih setia Tuhan yang terjadi kepada bangsa Israel, kepada bangsa kita juga, kepada nenek moyang kita yang telah memanggil kita ke dalam kerajaannya, sehingga Tuhan itu menjadi pemimpin kita. Kita tidak rugi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, bahkan akan mendapat untung dan berkat yang sangat besar. Dan biarlah kita ikut juga membuat Tuhan kita menjadi Allah, Tuhan Allah kita selama-lamanya. Karena tanpa kita memang tanpa kita juga memang Tuhan itu Allah selama-lamanya. Tetapi kita sangat beruntung dan berbahagia apabila kita ikut memuji dan memuliakan namanya. Itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga dalam kesetiaan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Mari kita pelihara bait-Nya yang kudus yang telah didatangkan Tuhan kepada kita, bukan hanya yang di Yerusalem lagi, sehingga kehadiran bait Tuhan di kampung kita, di kota kita, menjadi kehadiran kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi umat manusia, terutama bagi umat-Nya yang setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan firman yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah itu berguna dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.